Kita lanjutkan pembahasan muskilat di mushaf as-sahib maupun al-itqan sama ya. Di sini kalau pembahasan muskilatnya itu di Al-A'raf, sekarang masih di Al-A'raf. Sekarang di ayat 153. 53 halaman 169. Itu ada tanda blok merah. Tanda muskilat di lafadz wa amanu. Ya, amanu. Nah, masalahnya apa kok di blok merah itu? Kan kata amanu biasa aja kan udah banyak ya. Nah, ini masalahnya adalah untuk para penghafal ya. Jadi tentu yang tidak menghafalkan itu biasanya seperti ini justru nggak masalah karena kata amanu ini kan biasa aja ya, nggak ada yang aneh. Kenapa dia bermasalah untuk penghafal? Kalau di keterangan di bawahnya itu ada keterangannya hati-hati buat penghafal. Jadi kalau ada memang spesifik untuk penghafal ada kalimatnya hati-hati buat penghafal. Ya. Jadi warning para penghafal rawan terbaca wa aslahu. Ya sekali lagi kalau yang nggak menghafalkan itu seperti ini mesti nggak masalah ya biasa aja kan nggak ada. Kenapa kok bermasalah buat penghafal? Karena memang kalau dalam Al-Qur'anul Karim kata taubat di sini kan ada sayati tsumma tabu biasanya diikuti kalimat wa aslahu. Ya. Hanya satu ini yang kemudian di surah Al-A'raf ini kata taubat ya tabu min ba'diha wa amanu. Contohnya misalnya saya sebut beberapa contoh. Misalnya di surat Al-Baqarah 160 itu ada illal ladzina tabu wa aslahu. Ya. Kalau orang bertaubat ya dan kemudian berbuat kebaikan, beramal soleh. Illal ladzina tabu wa aslahu. Contoh lagi misalnya di surat An-Nahl ayat 119 paling atas itu ada tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Jadi kata taubat selalu diiringi kata wa aslahu. Jadi taubat lalu kemudian berbuat kebaikan. Jadi itu memang diantara syarat taubat ya, di samping pernah menyesal lalu kemudian mohon ampun pada Allah ya, kemudian berazam tidak mengulangi kemungkarannya lagi, kemaksiatannya, tapi kemudian diiringi dengan perbuatan baik. Ya, harus diganti dengan banyak beramal soleh, itu taubat. Maka selalu setiap kata taubat diiringi dengan wa aslahu. Ya. Kemudian misalnya contoh satu lagi di surat An-Nur. An-Nur itu An-Nur awal ya. Itu ada ayat kelima. Illa ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Fa innallaha ghafurur rahim seterusnya ya. Jadi wa aslahu. Maka ini memang kalau orang-orang yang menghafal Quran, dia langsung feelingnya pasti akan wa aslahu. Ya. Karena memang ya ini aja kata taubat, tabu ya. Tabu ini mereka yang bertaubat ya, fi'il madhinya ya. Itu diikuti dengan kata wa amanu. Makanya kalau nggak teliti karena mungkin langsung biasanya feelingnya langsung tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Padahal kalimatnya tsumma tabu min ba'diha wa amanu. Ya, sekali lagi ini satu ini aja kata tabu, taubat ya, orang-orang yang bertaubat, kemudian diikuti kata wa amanu ya. Tapi kalau konteksnya, kalau saya biasanya dulu cara mengingatnya ini dari sisi makna, karena ini konteksnya tentang di Al-A'raf ini orang-orang yang menyembah sapi ya. Ini orang kaumnya Nabi Musa ketika ditinggal Nabi Musa, lalu kemudian dibuatlah patung sapi lalu disembah ya. Maka tentu ini karena sudah menyembah sapi ya dihukumi sudah murtad ya, sehingga taubat dan beriman kembali itu ya. Saya cara mengingatnya begitu. Jadi di samping memang sebetulnya simpel saja, intinya yang diikuti kata wa amanu ya di surat Al-A'raf ini aja 153 ya. Selebihnya taubat itu selalu diingini waslahu karena habis melakukan kemaksiatan, perbuatan buruk, orangnya beriman ya. Kemudian kan kalau dari Al-Baqarah tadi dia menyembunyikan kebenaran. Ada kemudian di surat An-Nur itu
melakukan tuduhan palsu, ya, qadhaf, ya. Jadi menuduh orang berbuat zina dan sebagainya, ya. Jadi harus melakukan perbuatan buruk, lalu dia bertaubat dan berbuat baik. Nah, kalau sini taubat dan beriman. Karena tadi ini keburukannya disebut, ini nyembah sapi misalnya, ya konteksnya. Nah, sapi, maka sebut tsumma tabu min ba'diha wa amanu. Maka kayak apapun dosanya itu kalau mau bertobat, ya Allah mesti diiringi nanti lafaz Ghafurur Rahim, ya, sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, itu saja pembahasan muskilat hari ini, satu saja. Nah, di awal tadi bawahnya ada lagi, ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.